Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Puji seraya dipanjatkan kehadirat Dat yang Maha Suci, puja dihaturkan kehadirat Dat yang Maha Kuasa, serta syukur sepatutnya dilimpahkan kehadirat Dat yang Maha Ghafur, di mana atas berkat kuasa dan kehendaknya kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara di alam raya sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini. Sholawat serta salam sudah selayaknya dilimpah curahkan kepada sosok revolusi Islam, pejuang sejati, pemimpin anti korupsi yang mampu mengubah tatanan masyarakat dari jahiliyah ke era kecerdasan, dari kegelapan menuju era terang benderang, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat berlian Ramadan Masimba. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah dengan judul Kisah Puasa Para Nabi. Hadirin rahimakumullah. Ibadah puasa bukan hanya ibadah yang dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meriwayatkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa sebelum zaman Nabi Muhammad sudah memerintahkan, sudah melaksanakan ibadah puasa, sudah ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad telah melaksanakan ibadah puasa. Siapa nabi tersebut? Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi Adam dilemparkan oleh Allah ke bumi beserta istrinya. Dikarenakan apa? Nabi Adam beserta istrinya melanggar perintah Allah, yakni memakan buah kuldi saat berada di surga. Itu adalah larangan yang sangat dilarang oleh Allah SWT. Lalu Nabi Adam beserta istrinya dilemparkan ke bumi, dipisahkan dengan jarak yang sangat jauh. Lalu Nabi Adam pun menyesal atas perbuatannya. Nabi Adam pun memohon taubat kepada Allah SWT. Lalu Allah memberikan taubat tersebut, namun dengan syarat Nabi Adam melaksanakan puasa 3 kali dalam sebulan. Yang biasa puasa itu disebut dengan Yaumul Bid. Puasa itu dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Nabi Adam pun dipaparkan dengan sinar matahari yang sangat panas sehingga kulitnya gosong ataupun berwarna hitam. Setelah beliau melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas, alhamdulillah, kulit Nabi Adam alaihissalam berubah menjadi kembali pulih, sehat, bersinar kembali, dan alhamdulillah dipertemukannya kembali dengan
Siti Hawa, sosok istri tercinta. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihissalam melaksanakan dakwahnya selama kurang lebih 950 tahun. Selama dakwahnya tersebut, beliau sangat sabar dikarenakan banyak hinaan-hinaan dari kaum kafir. Tetapi Nabi Nuh tetap sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang sangat besar. Lalu Nabi Nuh beserta umatnya membangun kapal yang besar, dan disuruhnya umat-umat Nabi Nuh beserta hewan-hewan peliharaannya semua dimasukkan ke dalam kapal tersebut. Lalu tiba-tiba Allah menurunkan hujan yang sangat lebat beserta badai dan tsunami yang sangat tinggi. Dan alhamdulillahnya Nabi Nuh beserta pengikutnya diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesainya badai dan hujan yang telah menimpa Nabi Nuh beserta pengikutnya, terutama terkhusus untuk orang-orang kafir yang menghina Nabi Nuh dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Nuh beserta pengikutnya diberikan keselamatan. Beliau mendarat di Gunung Fuji. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengajak umat-umatnya untuk melaksanakan puasa sebagai rasa syukur Nabi Nuh beserta umatnya karena Allah telah memberikan keselamatan kepada Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam. Dikisahkan Nabi Daud, Allah Subhanahu wa taala mencintai apa yang dilakukan Nabi Daud dalam metode berpuasanya, yakni berpuasanya Nabi Daud hari ini puasa, besoknya berbuka, lalu diselang-seling. Hari ini puasa, besoknya tidak. Hari ini puasa, besoknya lagi tidak. Seperti itu. Nabi Daud melaksanakan itu dengan kedisiplinan. Jadi puasa sunnah itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad, bahwasannya puasa Daud adalah puasa yang sangat baik dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa beserta pengikutnya yakni Bani Israel dikejar-kejar oleh kaum kafir Fir'aun. Dikejarnya Nabi Musa beserta Bani Israel hingga ke ujung lautan. Lalu seorang sahabat Nabi Musa berkata, "Wahai Nabi Musa, bagaimana kita ini? Kita akan tertangkap oleh kaum Fir'aun." Lalu Nabi Musa menjawab dengan tegas, "Sekali-sekali tidak. Allah selalu bersamaku. Allah selalu memberikan keselamatan kepadaku." Lalu tiba-tiba Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke dasar lautan. Lalu Nabi Musa memukul tongkatnya ke lautan. Alhasil lautan tersebut membelah menjadi jalan. Akhirnya Nabi Musa beserta pengikutnya Bani Israel melewati belahan lautan tersebut hingga sampai ke daratan. Lalu sesampainya Nabi Musa beserta pengikutnya ke daratan, Allah menyuruh Nabi Musa untuk mengangkat tongkatnya. Lalu Nabi Musa mengangkat tongkatnya, otomatis tertutuplah lautan tersebut saat pasukan Fir'aun masih berada di pertengahan jalan. Dan alhasil kaum Fir'aun pun tidak ada yang terselamatkan. Lalu Nabi Musa sangat bersyukur atas keselamatan yang diberikan Allah SWT. Lalu Nabi Musa mengajak kepada seluruh kaumnya Bani Israel untuk melaksanakan puasa, yakni puasa tersebut dinamakan puasa Asyura, dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Nah, puasa itu menjadi rasa syukur diri Nabi Musa alaihissalam dikarenakan Allah telah memberikan keselamatan kepada Nabi Musa beserta kaumnya yakni Bani Israel.
Yang kelima, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwa dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali melaksanakan puasa yakni dengan cara 3 kali dalam sebulan. Lalu ada sahabat yang melaksanakan puasa, tapi Nabi Muhammad tidak tahu apa puasa yang dilaksanakan oleh sahabat tersebut. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Wahai saudaraku, puasa apakah yang engkau laksanakan?" Lalu sahabat menjawab, "Wahai ya Rasulullah, puasa yang kami laksanakan ialah puasa Asyura." Lalu Nabi Muhammad bertanya kembali, "Kenapa antum melaksanakan puasa tersebut?" Puasa yang kita lakukan saat ini, puasa di mana kita mengenang masa di mana Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya Bani Israel diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku lebih berhak melaksanakan puasa tersebut." Lalu Nabi Muhammad memberikan perintah kepada kaumnya agar melaksanakan ibadah puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram tersebut dengan wajib, tapi tidak berselang lama. Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, yakni untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tanggal 2 Hijriah. Lalu Nabi Muhammad beserta kaumnya melaksanakan puasa Ramadan tersebut selama 30 hari full. Namun beda puasa yang sekarang kita rasakan dengan puasa yang dirasakan oleh Rasulullah pada tahun pertama. Puasa yang dilaksanakan Rasulullah pada tahun pertama itu melaksanakan puasa selama kurang lebih dari 24 jam, hampir seharian. Apa nggak capek melaksanakan puasa seharian? Lalu banyak berita yang mengedar kepada Nabi Muhammad bahwa banyak musibah yang tertimpa kepada kaum-kaumnya. Banyak umatnya yang tidak tahan, yang tidak bisa melaksanakan puasa tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umatnya, yakni diperbolehkan puasa pada sebelum terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Alhasil, puasa yang dilaksanakan, yang diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad tersebut ialah puasa yang sedang kita laksanakan hari ini. Semoga yang melaksanakan puasa Ramadan hari ini diberikan keberkahan serta pahala yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, mohon ditambahkan. Apabila ada lebihnya, anggap saja itu sedekah dari saya. Mohon maaf bila banyak salah tutur kata yang saya ungkapkan. Undur mangkola wala tangdur mangkola. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.